Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Jadi Orbiter, tadi kita udah cerita panjang lebar tentang maggot dan potensinya ketika itu dijalankan dengan baik dan benar. Baik dan benar loh ya. Baik aja nggak benar, salah itu. Ya. Jadi kita sekarang udah ada di sebuah pondok pesantren. Apa nama pesantren kita, Pak? Pesantren Ibadur Rahman. Ibadur Rahman artinya apa itu, Pak? Hamba Allah yang disayangi. Oke, kena Rahman ya. Iya. Jadi kami tadi udah di tempatnya Rafli. Iya. Kita cerita tentang maggot. Potensi maggot itu ternyata bagus ketika diimplementasikan di kalangan yang lebih banyak orangnya. Iya. Seperti ya salah satu di pesantren lah kan. Di pesantren pasti ada saja barang-barang organik yang seharusnya bisa dimanfaatkan yang lain seperti maggot, terbuang percuma. Mubazir. Kalau istilah kami tadi apa Ustaz? Tidak mau berkawan? Kawan setan. Tidak mau berkawan dengan setan yang mubazir. Nah, hal-hal seperti itu kan kalau dicontohkan langsung kepada anak didik kita di pesantren, santri, ini kan akan bergulir terus. Itu mungkin akan lebih banyak baiknya dan benarnya untuk masyarakat berikutnya. Karena selama ini kita lihat di mana-mana, terutama di pasar, restoran, banyak sekali makanan terbuang atau organik yang tidak termanfaatkan. Kalau itu kita manfaatkan, kemandirian pangan kita mungkin bisa lebih bagus. Bukan kemandirian pangan aja. Insya Allah mudah-mudahan sedekah yang kita bangun melalui hal seperti itu bisa lebih bagus. Kira-kira menurut Ustadz yang ngelola pesantren. Iya, bismillah. Apa yang telah kita ceritakan tadi tentang maggot ini, saya pikir ini adalah salah satu pembuka pintu rezeki. Amin. Karena sebagaimana kita tahu bersama bahwa banyaknya limbah yang terbuang yang sebenarnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa itu dimanfaatkan untuk menjadi sumber rezeki, selama ini kita buang begitu saja. Betul. Jadi dengan hadirnya Ahuna di sini sebagai pakar maggot, alhamdulillah, jazakumullah datang bisa berkunjung ke Ibadur Rahman. Kami sangat berterima kasih kalau memang pondok kita di sini bisa salah satu yang dipilih untuk menjadi percontohan. Untuk mungkin pondok-pondok yang lain atau institusi yang lain, agar barang limbah ini betul-betul kembali bisa kita manfaatkan untuk menjadi sumber rezeki. Karena kita sangat sadar bersama bahwa salah satu kelemahan umat ini, apakah direkayasa oleh orang lain atau karena kebodohan kita, sering program yang menjadi ajang pahala nggak bisa kita ikuti karena ketidakadaan dana. Dan betul memang perjuangan memang Allah sudah ingatkan kita dalam Al-Quran, selain kita siap jiwa, dan ternyata memang amwal juga hal yang utama. Seperti dua sisi dua sisi mata uang yang nggak boleh terpisah. Dan alhamdulillah kalau memang ini nanti dan mudah-mudahan ini bisa terrealisir, ya insya Allah kita bisa terima, dan kemudian lahan kita insya Allah masih lapang untuk sekedar untuk maggot, insya Allah masih bisa lah. Dan limbah kita selama ini juga memang belum termanfaatkan. Walaupun ada rencana memanfaatkan, itu juga memang ini. Dan alhamdulillah qadarullah hari ini datang rezeki yang semacam ini. Ya
kami minta sesegera mungkin itu kita realisir gitu. Itu tanggapan kami terhadap program memanfaatkan limbah sebagai budidaya maggot. Tadi kami sesuai seperti dengan yang Ustadz bilang, sampah bukan hanya masalah, tapi bisa jadi berkah. Iya, jadi berkah. Gitu. Jadi segala sesuatu itu tergantung sudut pandang. Iya. Jadi makasih Ustadz. Iya, makasih semuanya atas informasi yang baik ini. Iya. Mudah-mudahan ya sebagaimana yang kita katakan tadi ini membawa barokah kepada kita bersama. Oke. Amin. Aku ikutlah nanti. Jadi ya siap Pak. Aku lupa nama Pak Suparliadi. Suparliadi karena mirip dengan Gus Liadi, pemret kami. Jadi kita udah cerita panjang lebar mulai dari pengembang maggot lah kita bilangnya. Terus dengan beberapa wakil pesantren termasuk tadi yang punya pesantren Pak Muklis ya. Kira-kira ini udah berkembang nih harapan masyarakat di bawah. Masya Allah. Ya kan? Iya. Kira-kira pemerintah melalui Kemenak bisa nggak menindaklanjutinya, Pak? Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Orbit yang begitu respect terhadap hal-hal atau isu-isu yang menyangkut keumatan. Saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh kru dan jajaran dan tim. Ini kalaupun ditanya saya pribadi, ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya. Kalaupun ditanya kemana, justru saya ini adalah mimpi terbesar saya. Oke. Dengan diamanahkan saya di seksi pendidikan dinia pondok pesantren yang artinya membawahi pondok-pondok pesantren selaras dengan program pemerintah ketahanan pangan. Inilah salah satu langkah awal atau pintu bagi saya bermanfaat untuk umat. Salah satunya adalah memberikan pembinaan supaya kemandirian pondok itu bagaimana menciptakan sesuatu yang bisa mandiri dengan tidak hanya bergantung kepada sumbangsi santrinya, tapi bagaimana memperdayakan segala potensi yang ada di pondok. Nah, ketika kita jumpa dengan seorang aktivis peduli lingkungan yang bernama Adinda Refli yang memberdayakan budidaya maggot, yang memberdayakan limbah, nah, pondok itu punya potensi limbah yang selama ini menjadi hal yang mubazir dan sia-sia. Dengan kita tawarkan ke Pondok Ibadur Rahman, begitu respon, ini adalah sesuatu yang langsung biasa, yang punya potensi lahan, yang punya potensi limbah, dan kedepannya kita punya target bahwa pondok punya kemandirian yang nantinya bahkan bisa punya koperasi yang khusus menangani tentang maggot ini, yang akhirnya itu menjadi income daripada pondok itu sendiri. Yang berikutnya Pak, ini kan selaras dengan program pemerintah yang saya bilang kan. Selaras dengan ajaran agama kita bahwa di dunia ini sesungguhnya tidak ada yang mubazir. Iya. Tinggal kita bagaimana membangun sebuah mindset, segala yang Allah ciptakan itu sesungguhnya berguna dan bermanfaat. Tinggal pola pikir kita yang coba kita bongkar, setingkat limbah yang bernama sampah sekalipun sesungguhnya bermanfaat, yang menghasilkan pundi-pundi yang akhirnya bisa menjadi penyopang dan pendukung daripada kesuksesan niat kita dalam mencerdaskan anak bangsa. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan visi kita di Langkat ini, terutama agama kita Islam, bagaimana bisa bermanfaat untuk umat. Dengan adanya salah satu bentuk poin kita pemberdayaan maggot, banyak orang yang bisa kita libatkan, tenaga kerjanya dan penghasilannya nanti santri-santri yang kurang mampu kita bisa berdayakan, dan akhirnya hasilnya bisa mensuplai daripada kebutuhan anak-anak yang kurang mampu. Itu target kita. Itulah bentuk apresiasi dari kantor Kementerian Agama, khususnya saya yang di seksi pendidikan pondok pesantren, yang punya visi bagaimana di Kabupaten Langkat ini kemandirian pondok pesantren. Makasih banyak Pak. Siap Pak. Mudah-mudahan itu terrealisasi. Amin. Ya Rabbal dan kami datang ke sini makan ikan bakar dari maggot. Insya Allah. Amin.